Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diani Fari, saya dari kelas 1F. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi mRNA, tRNA, dan translasi. Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein yaitu proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membuka ikatan DNA dan akan memulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berikatan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Dan sitosin pada DNA akan berikatan dengan guanin pada mRNA. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. mRNA akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui bahwa mRNA ini mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut sebagai kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat dalam translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, adenin pada mRNA akan berikatan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berikatan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berikatan dengan sitosin pada tRNA. Sitosin pada mRNA akan berikatan dengan guanin pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah UAC melekat pada mRNA, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga pada ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar ini terdiri dari 3 daerah, yaitu daerah A atau acceptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon.
Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode codon, maka dapat dilihat pada tabel triplet codon. Misal, jika pada mRNA codon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet codon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan dan bersiap untuk melepaskan diri atau bersiap untuk keluar. Kemudian, daerah A pun bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari stop codon berada di daerah P. Codon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.